selamat pagi Mami. Sebelumnya terima kasih ya Mami sudah berkunjung ke Kowapik 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Kowapik 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss Mami. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya Mami. Global Art didirikan oleh founder kita, yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara dengan lebih 600 cabang di seluruh dunia. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004 Mami. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah mencapai 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Iya, kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, izinkan Misana menjelaskan bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art yaitu ada kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi dan kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak nih Mami. Dan di sini terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi kita nih Mami. Yang pertama yaitu ada core program atau program utama kita yaitu visual art. Visual art adalah program menuangkan konsep ide cerita ke dalam gambar dan warna karena di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan anak di usianya. Dan di sini terdapat manajemen program atau program tambahan kita yang dimana di dalamnya terdapat program 2 dimensi dan program 3 dimensi. Program 3 dimensi kita yaitu ada Google Ncarve, Virtual Art, dan Deco Art. Kalau program 2 dimensi kita yaitu ada kartun komik dan acrylic painting nih Mami. Dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut memiliki tujuan ya Mami. Tujuannya adalah untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak dalam gambar dan warna. Salah satunya di core program ini ya Mami, untuk meningkatkan fokus pada anak, untuk meningkatkan percaya diri pada anak, dan memberikan stress release pada anak nih Mami. Karena core program kita adalah visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar Mami. Iya Mami. Kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan bisa menjelaskan ya Mami untuk perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda nih Mami, les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama, yaitu dari tujuannya nih Mami. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai saja. Di Global Art berbeda Mami. Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif. Seperti yang di awal tadi aku menjelaskan bahwa Global Art adalah les kreativitas. Dan yang Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif ya Mami. Untuk perbedaan yang kedua yaitu dari aliran seninya nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art ataupun realis. Apakah Mami pernah dengar atau tahu kedua aliran seni tersebut? Baik, izinkan Misana menjelaskan ya Mami. Untuk aliran seni fan art, tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau mau orang lain tidak mengerti karya seninya itu tidak masalah. Atau kita bilang idealis ya Mami. Aliran seni yang kedua yang banyak digunakan les gambar di luar yaitu adalah realis nih Mami. Realis tujuan dibuat karya seninya hanya untuk menyerupai bentuk aslinya saja. Contohnya menggambar apel semirip mungkin dan menggambar hewan semirip mungkin. Karena tujuannya hanya untuk menyerupai. Semakin mirip dan semakin nyata maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Iya, tetapi di Global Art tidak menggunakan kedua aliran seni tersebut. Di Global Art berbeda Mami. Global Art menggunakan aliran seni commercial art. Commercial art tujuan dibuat karya seninya memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep nih Mami. Karena commercial art itu adalah seni mempresentasikan ide, konsep, dan imajinasi ke dalam gambar dan warna. Iya, semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Contohnya buah apel tadi nih Mami. Kalau dalam karya seni realis, buah apel contohnya dibuat menjadi gambar atau lukisan yang mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi ya Mami. Kalau dalam karya seni komersial art, buah apel contohnya dibuat menjadi logo iPhone nih Mami. Sedangkan yang Mami tahu logo iPhone tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata karena tidak terlihat 3 dimensi dan tidak memiliki warna ya Mami.
Yang membuat logo iPhone itu mahal yaitu konsep gigitan pada apelnya nih mami. Nah, contoh lain dari karya seni komersial art yaitu baju yang mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang mami gunakan mami. Nah, jadi segala sesuatu yang berawal dibuat dengan konsep lalu dituangkan ke dalam gambar dan warna dan kemudian dibuat produknya, itu semuanya adalah seni komersial art ya mami. Iya, untuk perbedaan yang ketiga, perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu dari teknik yang diajarkan nih mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan dua teknik saja. Yang pertama yaitu teknik menggambar dengan benar, dan yang kedua yaitu teknik mewarnai dengan benar. Nah, di global art lebih komplit nih mami. Di global art mempunyai 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep, yang kedua yaitu teknik layering, yang ketiga yaitu teknik menggambar dengan benar, dan yang keempat yaitu teknik mewarnai dengan benar nih mami. Nah, di teknik yang pertama tadi, teknik penarikan konsep, kita bagi lagi menjadi dua ya mami. Yang pertama, tokoh utamanya mau dijadikan apa nih mami? Karena di global art itu semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi ya mami. Mungkin saja yang tidak ada di dunia ini bisa saja di global art mami. Syaratnya positif dan ada alasannya ya mami. Untuk yang kedua yaitu ide ceritanya atau kita bilang my story, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar, dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Makanya global art itu adanya di pendidikan otak kanan ya mami. Lebih ke otak kanan karena kreativitas adanya di otak kanan mami, bukan di otak kiri. Iya, tetapi di Indonesia dari TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya. Menghafal, menghitung, dan bahasa. Itu akademik sih ya mami. Sedangkan yang mami tahu, pendidikan di luar negeri terutama di negara maju, pendidikan otak kanan dijadikan fondasinya sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik ya mami. Contohnya di Jerman nih mami. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru saja diajarkan menghafal, menghitung, dan bahasa. Karena sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu. Ini ada tujuannya loh mami. Iya, karena orang tua luar itu berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau pondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, membutuhkan percaya diri, dan menyalurkan emosional atau yang kita bilang itu stress release ya mami. Iya. Bedanya di Indonesia dari TK sudah dipus untuk belajar menghafal, menghitung, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka harus bisa baca, tulis, dan hitung. Dan ini yang membuat tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah itu tumbuh subur ya mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utama anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah yaitu karena fokusnya kurang bagus nih mami, dan percaya dirinya juga kurang bagus di saat mereka belajar. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik ya mami. Iya, makanya kenapa banyak orang tua yang menganggap global art itu sangat penting untuk anak-anak mereka nih mami. Selain memberikan pendidikan otak kanan, kalau mami mau lihat beberapa preview di Google Global Art 2, banyak orang tua yang senang setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, jauh lebih percaya diri, dan memiliki stress release mami. Ya seperti itu mami. Apakah ada yang mau ditanyakan mami? Baik, Miss Ana akan menjelaskan soal harga ya mami. Iya, untuk siswa baru ada 4 jenis pembayaran nih mami. Nah, yang pertama yaitu ada uang registrasi, yang dimana uang registrasi ini yang harus mami bayarkan yaitu 900.000. Nah, 900.000 ini mami bayarkan sekali saja di pertama kali mami join, dengan catatan siswa aktif dan tidak cuti lebih dari 3 bulan ya mami. Iya. Nah, kalau mami ambil di periode 48 sesi ini, mami uang registrasinya diskon 50% nih mami. Iya, dan mami yang harus mami bayarkan hanya 450.000 aja, dan mami akan mendapatkan kaos seragam, tas, member layer card, dan poin reward card dan penghapus nih mami. Iya, untuk yang kedua yaitu ada uang materi nih mami. Dikarenakan dede masuknya ke junior level, yang harus mami bayarkan yaitu sebesar 593.000 nih mami. Dan mami akan mendapatkan peralatan yang ada di sini. Dengan catatan kalau dede naik levelnya, mami harus membeli sesuai kebutuhan levelnya ya mami. Iya, untuk yang ketiga yaitu ada uang khusus nih mami, yang dimana uang khusus ini mami harus rutin bayarkan
Iya Mami, dikarenakan di kita ada 3 periode pembayaran, yaitu periode 48 sesi, periode 24 sesi, dan periode 12 sesi. Iya, kalau Mami ambil di periode 48 sesi ini, Mami akan free 6 sesi. Nah, uang khususnya itu sebesar 10.800.000 nih Mami. Dan Mami akan mendapatkan potongan 200.000 dan 1 juta. Jadi uang khususnya sebesar 9.600.000 aja loh Mami. Iya. Untuk yang keempat yaitu ada uang kegiatan nih Mami, yang dimana uang kegiatan ini bersifatnya anual Mami. Iya, dikarenakan pembayarannya 1 tahun sekali. Nah, dikarenakan Dede joinnya di bulan April 2026 ini, yang harus Mami bayarkan itu sebesar 950.000 nih Mami. Dan Mami akan mendapatkan 5 kegiatan, bracer set, dan palet Mami. Nah, di 5 kegiatan ini Mami akan mendapatkan 3 kegiatan handicraft dan 2 kegiatan art story canvas painting ya Mami. Iya. Nah, di bawah periode 48 sesi ini ada periode yang lebih sedikit nih Mami. Nah, yaitu ada periode 24 sesi dan periode 12 sesi nih Mami. Dia penyelesaiannya lebih sedikit dan promonya juga lebih sedikit ya Mami. Iya, untuk durasi belajarnya kita untuk junior 60 menit nih Mami. Untuk jadwalnya dari Senin sampai Jumat kita mulai dari jam 10.30, jam 1, jam 2.30, jam 4, dan jam 5.30 dengan catatan nih Mami. Kalau di hari Rabu tidak ada kelas pagi atau kelas 10.30 dikarenakan gurunya ada meeting. Di hari Minggu dan libur nasional itu kita tutup ya Mami. Nah, untuk di hari Sabtunya kita mulai dari jam 9, jam 10.30, jam 1, dan jam 2.30 Mami. Iya, seperti itu Mami. Terima kasih.